Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Kata keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan dari pada yang dikehendaki, direncanakan atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Menurut Agian, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Menurut Saluso, pengambilan keputusan adalah suatu proses suatu memilih alternatif cara bertindak dengan metode yang sesuai dengan situasi. Sedangkan menurut Janis dan Mann menyebutkan bahwa pengambilan keputusan merupakan pemecahan masalah dari dan terhindar dari faktor situasional. Dapat diartikan bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan suatu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia atau berupa manusia dan material. Yang kedua, jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Yang B. Keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya keuangan. Yang C. Keputusan organisasi operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang A. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang B. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangka berorientasi pada kepentingan pribadi tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. Yang C. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif trending. Dan D. Pengambilan keputusan merupakan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang E. Pengambilan keputusan efektif membuat waktu yang cukup lama. Yang F. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang G. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari segi kegiatan mata rantai berikutnya. Yang keempat, prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dari pengambilan keputusan menurut Piet Sahartian adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. Yang kedua, pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor mereka, maka selalu diperlukan data penunjang dari analisis yang komprehensif dapat mengambil suatu keputusan. Yang keempat, pimpinan tidak hanya mau mengambil keputusan tapi juga bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. Yang kelima, dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry menyebutkan 5 dasar basis dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga wewenang, yang keempat fakta, yang kelima rasional. Mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Meliatul Uma. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Imron. Yang kedua yaitu fase-fase dan langkah-langkah dalam sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Menurut Simon, proses pengambilan keputusan meliputi 3 fase utama, yaitu intelijensi, desain, dan kriteria. Kemudian, ia menambahkan fase keempat, yaitu implementasi. Yang pertama, fase intelijensi. Intelijensi dalam pengambilan keputusan meliputi scanning atau pemindaian lingkungan, entah secara intermiten ataupun terus-menerus. Yang kedua, fase desain. Fase desain meliputi penemuan atau pengembangan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Yang ketiga, fase pilihan. Pilihan merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Fase pemilihan adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Sebagai contoh, seorang dapat menghasilkan alternatif baru selagi mengevaluasi alternatif yang ada. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Yang keempat, fase implementasi. Pada hakikatnya, implementasi adalah solusi yang diusulkan untuk suatu masalah atau inisiasi terhadap hal baru dan pengenalan terhadap perubahan. Definisi implementasi sedikit rumit karena implementasi merupakan sebuah proses yang panjang dan melibatkan batasan-batasan yang tidak jelas. Model Simon menjelaskan alur dari sebuah sistem dan memanfaatkan adanya informasi yang sudah ada ataupun model penerapan pada SPK adalah dalam keempat tahap di atas menjelaskan teknik dalam penerapan sistem keputusan berdasarkan alur di atas mempunyai peranan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Intelijensi merupakan fase hasil kontribusi dari sistem. Choice atau pilihan merupakan fase yang digunakan untuk membuat sebuah pemilihan sebuah kriteria yang tepat sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Desain merupakan fase hasil dari kontribusi dari intelijensi dan desain. Pengambilan yang dibuat dalam penentuan keputusan yang terdiri dari beberapa tindakan yang dijadikan sebagai alternatif dalam mencapai beberapa tujuan sesuai dengan yang telah diterapkan. Yang kedua, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam rangka memecahkan masalah yang rumit dan sulit. Yang pertama, identifikasi masalah dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pengumpulan data untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, analisis data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan sistematis. Yang keempat, penentuan alternatif data yang sudah dianalisa tadi menimbulkan beberapa alternatif jawaban yang harus diambil salah satu yang menurut pertimbangan paling baik. Yang kelima, pelaksanaan data. Jika alternatif telah diputuskan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan alternatif tersebut yang mengidentifikasi direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Dan yang terakhir, penilaian atau evaluasi adalah akhir proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, yang C, sarana yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam teori kepemimpinan harus melaksanakan gaya kepemimpinan demokratis. Jenis kepemimpinan ini oleh siapapun juga dianggap lebih baik daripada gaya kepemimpinan otoratis atau kepemimpinan bebas. Dengan gaya kepemimpinan demokratis tersebut,
Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, karena mereka melaksanakan keputusan nanti turut memutuskan, ikut menyumbang pikiran. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab secara bersama-sama. Sehubungan dengan itu, maka dalam membawa serta orang lain dalam mengambil keputusan, seseorang manajer dapat mengadakan yang pertama, rapat atau meeting. Dalam organisasi kekaryaan, rapat terhadap rapat pemimpin atau direksi atau rapat pegawai. Rapat mana yang akan diselenggarakan tergantung pada besar kecilnya masalah yang akan dipecahkan. Sudah tentu masalah yang dibawa ke rapat pimpinan adalah masalah yang sifatnya manajerial yang menyangkut kebijakan pemimpin. Rapat apapun juga dalam suatu organisasi kekayaan harus ada yang memimpin dengan otoritas si pemimpin yang bervariasi sesuai dengan formal atau tidak formalnya rapat. Sejauh mana otoritasnya itu tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Yang penting ialah bahwa kalau ia ingin menginginkan gagasan, ia harus menciptakan suasana premisif, yaitu suasana yang memberikan kekeluargaan kepada pegawai rendahan untuk bisa secara bebas. Yang kedua, curah saran atau brainstorming. Curah saran adalah suatu cara untuk mendapatkan banyak gagasan dari sekelompok manusia dalam waktu yang sangat singkat. Curah sasaran merupakan tata cara untuk menggalakkan kreativitas dalam suatu kelompok dengan menghasilkan atau mengurangi faktor-faktor yang mengiringi pengeksperien gagas yang baru dan kreatif. Contohnya, pengambilan keputusan berbasis sistem informasi manajemen adalah dalam kenaikan pangkat dan juga sistem penghitungan suatu suara dalam pemilihan umum atau pemilu. Sekian, terima kasih. Langsung saja melanjut dari pemateri selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang peran sistem manajemen informasi dalam mengambil keputusan. Salah satu fungsi sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya digunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Pengambilan keputusan memiliki fungsi, yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional, dan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, dan efeknya pengaruhnya langsung cukup lama. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan yaitu bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Dan tujuannya bersifat ganda, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif dan yang tidak kontradiktif. Lalu, menurut Syamsuri, unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah: yang pertama, tujuan dari pengambilan
keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dan pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang kedua, identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan suatu dipilih untuk tercapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Lalu yang terakhir, sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan suatu keputusan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 8. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.